Aku tumbuh di halaman paling gelap. Masa kecilku adalah musim hujan yang penuh ratap. Mainanku adalah sepi. Dan jika hari ini aku memilih diam, itu bukan karena aku menyerah, melainkan karena aku sedang menjaga. Iya, menjaga bagian diriku yang hampir habis. Lalu, setiap aku memandang langit, dalam hatiku pasti berkata, kapan? Kapan aku tidak merasa sendirian? Hari ini olahraga ya? Hari ini berpasangan dua anak ya. Oh iya, untuk hari ini ada yang ganjil ya, karena Lolita tidak hadir. Paham? Yo, paham pak. Pasti aku lagi. Mau ya, Catasya. Tadi kamu sendirian pas olahraga. Habis kamu tahu sendiri kan, Lolita kan gak masuk tadi. Iya, gak apa-apa kok. Oke deh, kamu mau ikut ke kantin gak? Aku mau balik ke kelas aja deh. Ya udah, duluan ya. Aku tidak punya ketertarikan untuk bergabung dengan mereka. Meskipun sendirian, aku nyaman. Karena pada dasarnya, tak pernah seorang pun mengerti diriku. Anak-anak, berhubung kalian udah naik ke kelas 2, rencananya dari sekolah kita akan diadakan study tour yang akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari tahun depan. Saya sebagai wali kelas kalian berharap tidak ada yang tidak ikut dalam kegiatan ini ya. Semua harus mendukung demi sekolah kita. Baik, Ibu keluar sebentar. Baik, Bu. Yuhuy, guys, ada yang tahu nggak nanti bakal kemana? Bisa gak sih guys, langsung skip tahun depan aja. Gak tahu lah, kan tiap tahun beda, boy. Yuhuy, asik banget. Nanti di bis gue mau duduk bareng Gak pacarku boleh lagi. boy, bukan mukrim. Study tour akhir Februari. Bukankah itu waktu yang aku nantikan? Apa ini nantinya bakal... Ayo anak-anak, perhatikan sebentar. Lah, kenapa masuk lagi Ayla? Harap perhatikan sebentar. Hari ini, tahun ini, detik ini, kita kedatangan murid baru. Silakan perkenalkan dirimu, nak. Baik, Pak. Halo teman-teman, aku Kimberly, pindahan dari SMA 2 Melati. Semoga bisa berteman baik dengan kalian semua. Terima kasih. Halo Kimberly. Kimberly. Kenapa ya? Padahal mereka selalu anggap aku ada, tapi aku tidak merasakan itu. Kenapa aku selalu merasa sendirian? Ya, setidaknya aku memiliki beberapa hobi. Oh iya, ada PR menggambar bukan? Aku harus mengerjakannya sekarang. Ternyata, kamu juga cukup berbakat, Catasya. Berbakat? Yang lainnya Bapak tunggu minggu depan ya. Tidak usah takut menunjukkan karya kalian, karena yang menurut kalian kurang bagus, tapi menurut saya itu udah bagus. Ya namanya pendapat orang berbeda-beda ya. Baiklah, karena waktu udah habis, silahkan istirahat terlebih dahulu. Baru kali ini, karyaku dihargai, dianggap, bahkan dipuji. MTK jam kos cuy, gurunya lagi pada rapat. Asik! Ke kantin yuk, gas. Di keramaian ini, aku selalu merasa sunyi. Aku menulis, membaca, lagi dan lagi. Aku menatap sekeliling, seperti tak ada kehidupan di duniaku. Hai, Catasya? Iya, hai. Kamu aku perhatiin sendirian terus. Aku emang nyaman sendirian, Kim. Oh, boleh gak aku temenan sama kamu? Temenan? Seriusan?
Iya, serius. Di sini aku paling tertarik sama kamu. Dan kayaknya kita bakal cocok banget deh. Sepertinya kamu ini tipe yang pendiam. Ya seperti itulah. Kamu keberatan kah? Enggak. Maaf, gaya bicaraku emang kayak gini. Maaf kalau kelihatannya agak dingin gitu. Tidak, santai saja. Toh kita juga baru kenalan juga kan? Iya. Apa nanti Kimberly bakal jadi temanku selamanya? Tasya, di rumah nggak? Kimberly? Kim, kamu kok bisa tahu rumahku? Tahu dari Cika? Hehe. Ngomong-ngomong, aku boleh menginap di rumahmu tidak? Dengar-dengar kamu tinggal sendirian. Pasti kamu kesepian. Iya, boleh kok. Dengan senang hati, Kim. Yuk, masuk. Aku senang berteman dengan Kim. Dia teman pertama yang mau berkunjung ke rumahku ini. Ca, aku kan baru pindah ya dari SMA 2 Melati. Jujur, alasan aku pindah ke sana tuh ya karena ada beberapa kejadian horor tahu yang aku alami di SMA sebelumnya. Oh ya? Iya, serius saja. Kamu tahu, aku pernah lihat langsung loh hantunya. Asli deh. Makanya aku bilang ke mama aku suruh pindahin aku. Terus aku dipindahin deh ke SMA 1 Kenanga. Ya syukurlah kamu boleh pindah sama mama kamu. Nah iya kan, sekarang kamu ceritain dong SMA 1 tuh kayak gimana? Apa sama horornya kayak SMA 2? Ya nanti kalau aku cerita kamu takut lagi terus pindah sekolah lagi deh. Enggak Ca, enggak bakal, swear deh. Aku pindah tuh ya bukan karena kejadian itu doang. Ya karena aku juga gak cocok sama teman-teman di sana. Makanya aku ngebet banget pengen pindah. Seriusan gitu? Iya serius, kayak gak sepemikiran gitu deh pokoknya. Oh iya, kalau gitu gimana pendapat kamu tentang kepribadian aku ini? Menurut aku, kamu tuh orangnya asik banget, Cak. Enak juga diajak ngobrol, kayak kita tuh nyambung gitu. Serius kamu? Iyalah, Cak, pokoknya kita harus temenan selama-lamanya, oke? Singkatnya, kami berteman sejak saat itu. Awalnya pertemanan kami hangat. Namun Kim, ngerjain MTK-nya sama aku ya. Maaf, Cak, tapi aku udah janji mau ngerjainnya sama Lorin. Apa? Sama Lorin? Iya, sama gue. Yaudah, yuk Kim. Kenapa sih selalu saja gini? Kenapa ya? Ujung-ujungnya selalu asing. Apa ada yang salah sama aku? Minggu depan, tahun baru 2026. Semoga aku bisa berubah. Ca, maaf ya, kamu sendirian di sana. Mama sama papa sibuk merawat adik kamu. Maklumin ya. Iya mah, gak apa-apa kok. Aku cuma mau perhatian lebih mama. 17 tahun nanti, semoga mama dan papa lebih menyayangi aku daripada 16 tahun sekarang. Catat aja, Ca. Kimberly, kenapa dia kesini? Ada apa, Kim? Ada apa? Tahun baru. Ayo keluar. Oh, iya. Aku kira kamu udah gak mau temenan sama aku lagi, Kim. Kenapa? Gara-gara aku temenan sama Lorin kah? Astaga, Cah, aku temenan sama dia, gak berarti aku gak temenan lagi sama kamu. Kita semua tuh teman. Aku gak tahu lagi, Kim. Aku selalu merasa kalau semua teman
teman kelas membenci aku. Mereka cuma baik di depan, tapi sisanya mereka hanya pura-pura. Ca, dengerin aku. Dulu aku juga merasa gitu, bahkan lebih dari itu. Kamu harus percaya itu. Yang harus kamu lakukan sekarang, kamu harus bisa kontrol perasaan kamu. Pikiran kamu itu salah. Gak seharusnya kamu berpikir seperti itu. Mungkin. Jujur aja, aku bukan tipe orang yang maksa buat berteman, apalagi maksa masuk circle. Mending gak ikut sekalian kalau emang gak cocok. Kenapa gak ada yang paham ya? Aku kangen sekolah, Ma. Masalahnya Mama enggak. Duh, repot-repot aja, Bu Sari. Udah, gak apa-apa, Bu. Jajan tahun baru masih banyak. Hari ini awal tahun, pokoknya mulai hari ini aku harus lebih produktif. Bangun pagi, bikin jurnal, lalu memperluas relasi deh. Aku harus bisa. Seperti yang dikatakan Kimberly, bahwa cara berpikirku itu salah. Aku harus bisa. Demi pertemanan ini, aku harus bisa berubah pokoknya. Baik anak-anak, selamat menjalani tahun ajaran baru. Seperti yang Ibu bilang tahun kemarin, bahwa kita akan melaksanakan kegiatan study tour di akhir bulan Februari. Diharapkan para siswa-siswi mulai mencicil dananya dari sekarang ya, agar tidak memberatkan kalian nantinya. Akhir Januari sudah harus lunas ya. Gimana ini? Aku maju mundur untuk kegiatan ini. Seperti yang Mama bilang, adikku lebih butuh banyak biaya daripada aku. Kamu yakin Catasya tidak ikut kegiatan ini? Sayang sekali loh, belum tentu kamu bisa ke sana sendiri nantinya. Beruntung sekolah bisa bawa kita ke sana. Kamu ini malah gak ikut. Apa sih yang bikin kamu gak ikut? Saya yakin, Bu. Saya takut kelelahan dan merepotkan yang lainnya nanti. Lelah apanya, Cak? Di sana nanti cuma duduk, tidur. Kamu ini alasan aja. Bukannya nanti keliling-keliling. Maaf Ibu, saya benar-benar tidak bisa. Saya mohon maaf sekali lagi. Ya sudahlah kalau begitu, Cak. Nama kamu Ibu coret ya. Padahal aku ingin sekali nantinya bersama Kimberly. Mau gimana lagi? Adikku lebih butuh daripada aku. Aku gak boleh egois. Cah, aku dengar kamu gak ikut study. Iya Kim, aku gak ikut. Ya elah Cah, padahal aku mau bahas rencana kita nanti di sana. Kalau gitu sama aku aja Kim. Nanti kita sekamar deh. Oh iya, ya udah boleh deh. Ayo kita ke kantin bahas ini. Dah. Ya Kimberly, padahal aku punya keinginan yang sama denganmu. Kim, kenapa sih lo selalu pengen temenan sama Catasya? Ya memangnya kenapa sih? Salah. Ya salah lah, asal lo tahu dia itu red flag tahu. Lo tahu Lolita? Dia temennya Catasya waktu kelas 1. Dia bilang dia capek banget temenan sama Catasya. Anaknya tuh gak tahu diri gitu. Hati-hati dah lo. Segak tahu diri itu kah? Sore hari, dengan keadaan hujan lebat, aku pulang dengan memeluk luka ini. Rasanya sesak, tapi apa daya, aku harus tetap bernafas kan. Udah genap 30 hari, ini sudah bulan Februari, dan aku menyia-nyiakan waktu lagi. Sebenarnya, aku ini kenapa sih? 2 tahun ini, kulitku semakin kusam. Sebenarnya, memang tubuh selalu ngasih sinyal ketika ada apa-apa. Namun, aku selalu mengabaikannya. Dulu, aku pikir aku semakin kusam karena ikut kegiatan, mana di bawah terik matahari. Namun, nyatanya ini karena stres. Padahal, udah berhari-hari. Tapi, aku masih saja begini. Masih Catasya yang sama. Setiap kali aku mencoba akrab dengan mereka, aku merasa mereka seperti merendahkan aku. Seperti tak ingin aku bergabung. Kenapa sih? Seminggu lagi umurku 17 tahun. 17 tahun yang aku nantikan, di mana aku pernah membayangkan aku tumbuh sebagai gadis ceria, cantik, banyak teman.
Tapi kenapa justru malah kebalikannya? Masih ada waktu seminggu lagi kan? Aku harus bisa berubah. Udah seminggu dan aku masih sama. Ternyata bajuku yang warna ungu udah kepake, Rin. Gak jadi bawa yang itu. Ya udah, kalau gitu bawa yang ada aja. Gak usah dibikin repot deh. Mereka besok ke pantai ya? Besok kan aku ultah. Ya, meskipun gak ikut mereka, semoga nanti mama ada. Mah, besok mama kesini kan? Rayain ulang tahun Catasya. Catasya, sekedar ulang tahun pun masih harus ada mama. Mama udah susah payah didik kamu supaya mandiri, nak. Apa-apa sendiri, gak nyusahin mama. Kamu ngerti kan, sayang? Iya, Mah. Catasya gak perlu itu semua kok. Maafin Catasya. Catasya udah ganggu waktunya mama. Sebaiknya aku tidur saja. Tidak ada yang spesial juga kan malam ini. Selamat ulang tahun. Meskipun semua gak sesuai sama rencanaku, ya udah. Mungkin emang pantas aku diperlakukan seperti ini. Aku gak tahu lagi, aku kehilangan arah. Kemana lagi aku setelah ini? Bahkan, mama bukan tempatku pulang, dan papa tak dapat dijadikan sandaran untuk berkeluh kesah. Aku sedih, lucu sekali. Memangnya, sejak kapan aku punya tempat untuk pulang? Bukankah dari kecil aku selalu menyimpan dan memeluk aku sendiri? Aku bukanlah anak yang diharapkan oleh mama papa. Semoga setelah ini aku tidak dapat lagi ditemukan. Sejak ratusan ribu detik yang silam, aku terus membuat janji palsu untuk diriku sendiri. Janji ingin berubah. Nyatanya aku tetaplah pengecut. Sudah dimakamkan, bukan oleh tanah, melainkan oleh hari-hari yang menuntutku untuk terus tersenyum. Tubuhku sangat lelah, saat napas sendiri terasa asing. Aku membelanya sampai jalan di dada. Bertuliskan nama yang masih hidup di kartu identitas. Orang-orang yang menyebabku seolah aku baik-baik saja, padahal yang mereka lihat adalah jasad yang panik dan pura-pura bernyawa. Kini aku belajar lebih diam atas diriku yang mati terlalu awal. Jika aku bertahan, itu bukan karena kuat, hanya karena belum sempat benar-benar pergi.